Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kau berdiri di atas tanah yang kupijak sekarang ini. Terasa kokoh bukan? Terasa aman. Tapi tahukah kau, ratusan tahun lalu, para pendongeng di tanah Arab punya cerita lain tentang apa yang menopang dunia ini. Sebuah cerita tentang lapisan demi lapisan alam semesta, yang di dasarnya paling bawah tertidur sosok makhluk yang begitu lapar, begitu besar, hingga konon sanggup menelan seluruh isi bumi dalam satu kali telan. Namanya Falak, ular Falak. Hari ini mari kita telusuri bersama dari mana kisah ini berasal. Seperti apa gambarannya, di mana ia bersinggungan dengan kisah-kisah para nabi. Dan yang paling penting, bagaimana sebenarnya Islam memandang. Dan yang paling penting, bagaimana sebenarnya Islam memandang cerita ini. Karena seperti akan kita lihat nanti, ada jarak yang cukup jauh antara dongeng yang berkembang di masyarakat dengan apa yang benar-benar diajarkan dalam akidah. Duduk yang nyaman, kita mulai. Asal-usul Falak. Untuk memahami Falak, kita harus mundur jauh ke belakang, jauh sebelum cahaya Islam menyinari Jazirah Arab. Masyarakat di sana sudah punya bayangan sendiri tentang bagaimana bentuk alam semesta, bagaimana bumi ini disanggah, apa yang ada di bawah kaki mereka jauh-jauh di dasar sana. Ini bukan ajaran agama, ini adalah kosmologi rakyat, gambaran alam semesta yang lahir dari imajinasi, dari upaya manusia purba menjelaskan sesuatu yang tak terjangkau akal mereka pada saat itu. Dan seperti banyak peradaban kuno lainnya, orang Yunani punya atlas yang memikul langit, orang Hindu punya kura-kura raksasa penopang dunia, orang Arab kuno punya versi mereka sendiri. Ketika Islam datang, sebagian dari kisah-kisah lama ini tidak serta-merta hilang. Ia berbaur, ia menyusup ke dalam cerita rakyat, dibumbui dengan nuansa keislaman, dan akhirnya diabadikan dalam salah satu karya sastra paling terkenal sepanjang masa, Kitab 1001 Malam atau Alf Laila wa Laila. Di satu kisah dalam kumpulan ini, kisah ke-496, jika kau ingin mencarinya sendiri, ceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam yang diperintahkan untuk memandang sosok ikan raksasa penopang bumi. Dan dari sanalah perlahan tersingkap seluruh susunan alam semesta versi dongeng ini, termasuk sosok yang jadi pusat cerita kita malam ini. Susunan alam semesta dalam dongeng. Coba bayangkan ini bersamaku. Di paling atas ada bumi yang kita tinggali, tempat kita berjalan, bekerja, tertawa, menangis, menjalani hidup sehari-hari tanpa pernah berpikir apa yang menopangnya. Tapi menurut dongeng ini, di bawah bumi ada seekor ikan raksasa namanya Bahamut. Digambarkan begitu besar dengan kepala yang mirip kuda Nil, atau ada juga yang menggambarkannya mirip gajah. Begitu agung, begitu perkasa, hingga saat Nabi Isa diperintahkan untuk memandangnya, beliau langsung jatuh pingsan karena tak sanggup menampung kebesaran wujud makhluk itu. Bahamut inilah yang menyangga bumi di punggungnya. Tapi cerita belum selesai di situ. Karena di bawah Bahamut ada lautan kosmik yang menjadi tempatnya berenang. Lautan yang begitu luas, begitu dalam, tak terjangkau ujungnya. Dan di bawah lautan itu sebuah jurang berisi udara. Di bawah udara itu ada api. Dan di bawah lapisan api itulah barulah kita sampai pada dasar paling bawah dari seluruh susunan alam semesta versi dongeng ini. Di sanalah ia tinggal, sosok ular raksasa yang menyangga bumi di punggungnya. Tapi cerita belum selesai di situ, karena di bawah Bahamut ada lautan kosmik yang menjadi tempatnya berenang. Lautan yang begitu luas, begitu dalam, tak terjangkau ujungnya. Dan di bawah lautan itu sebuah jurang berisi udara. Di bawah udara itu ada api. Dan di bawah lapisan api itulah barulah kita sampai pada dasar paling bawah dari seluruh susunan alam semesta versi dongeng ini. Di sanalah ia tinggal, sosok ular raksasa. Ular yang begitu besar hingga digambarkan mulutnya menyimpan 6 neraka sekaligus. Itulah Falak.
Siapa sebenarnya Falak? Dalam gambaran dongeng Arab kuno ini, Falak bukan sekedar ular biasa. Ia digambarkan sebagai penjaga sekaligus pembangun dinding di alam api. Dinding yang begitu keras hingga tak tertembus apapun, termasuk oleh panasnya api itu sendiri. Falak kebal terhadap api. Ia hidup di dalamnya, berenang di antara kobarannya, seolah itu adalah rumahnya sendiri. Tapi yang membuat sosok ini begitu mengerikan dalam bayangan orang-orang zaman dulu bukan hanya ukurannya, bukan hanya kekuatannya, melainkan rasa laparnya yang digambarkan tak pernah padam. Selalu lapar, selalu ingin menelan, dikatakan jika saja tidak ada satu hal yang menahannya, Falak akan menelan seluruh alam semesta ini. Bumi, langit, lautan, segalanya dalam sekali lahap. Lalu apa yang menahannya? Rasa takutnya kepada Allah. Ya, sebesar apapun Falak digambarkan, sekuat apapun ia dibayangkan, dalam dongeng ini ia tetap digambarkan gentar di hadapan kekuatan Sang Pencipta. Ia tahu ada satu kekuatan yang jauh melampaui dirinya, dan karena itu ia menahan diri. Ia mengurungkan niat jahatnya bukan karena ia baik hati, tapi karena ia takut. Dan di titik inilah sesungguhnya letak pesan moral yang ingin disampaikan oleh para pendongeng zaman dulu, bahwa sebesar apapun sesuatu di dalam semesta ini, sekuat apapun, semenakutkan apapun, semuanya tetap tunduk dan kecil di hadapan Allah. Tidak ada makhluk apapun, betapapun rupanya digambarkan sebagai raksasa pelahap dunia yang layak disebut maha kuasa, karena kemahakuasaan itu hanya milik satu zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan kisah Nabi Musa. Sekarang mari kita bicara tentang salah satu bagian paling menarik dari perjalanan cerita ini. Bagaimana Falak dalam perkembangan cerita rakyat mulai dikait-kaitkan dengan salah satu mukjizat paling terkenal dalam sejarah para nabi. Kamu tentu ingat kisah Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berdiri di hadapan Fir'aun dengan segala kesombongan dan kekuasaannya. Allah memberikan mukjizat kepada Musa. Tongkatnya yang ketika dilemparkan ke tanah berubah menjadi seekor ular besar yang nyata. Al-Quran mengabadikan momen ini di dalam surat Al-A'raf ayat 107. Maka dia, Musa, melemparkan tongkatnya, tiba-tiba ia menjadi ular besar yang nyata. Sebuah mukjizat yang menggetarkan istana Fir'aun, yang membungkam para penyihir yang tadinya begitu yakin akan kehebatan mereka sendiri. Nah, disinilah letak persinggungannya. Sebagian masyarakat seiring waktu mulai mengasosiasikan ular besar dari tongkat Nabi Musa ini dengan sosok Falak. Seolah-olah ular yang muncul dari tongkat itu adalah wujud dari makhluk legendaris yang sama. Dan ini penting untuk kita garis bawahi bersama. Tidak ada satupun keterangan dalam ayat tersebut atau dalam tafsir-tafsir yang muktabar yang secara eksplisit menyebut bahwa ular dari tongkat Nabi Musa itu adalah Falak. Ini murni asosiasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebuah jalinan cerita rakyat yang mempertemukan dua narasi berbeda. Dongeng lama tentang kosmologi alam semesta dengan kisah mukjizat yang sesungguhnya benar dan diyakini dalam Islam. Keduanya berjalan berdampingan dalam ingatan kolektif masyarakat, tapi keduanya bukan hal yang sama. Lalu, bagaimana Islam sebenarnya memandang kisah ini? Sampai di titik ini mungkin ada di antara kita yang mulai bertanya, kalau begitu, apakah Falak ini benar-benar ada? Apakah ini bagian dari akidah yang harus kita yakini sebagai orang muslim? Jawabannya dengan tegas, tidak. Para ulama tafsir, termasuk dalam rujukan besar seperti tafsir Al-Quran, Al-Azim, karya Ibnu Katsir, menegaskan sebuah prinsip penting ketika membahas cerita-cerita semacam ini, bahwa kisah-kisah mitologis seperti Falak, seperti susunan bumi di atas ikan raksasa, seperti dinding-dinding alam api, semua itu tidak boleh diyakini sebagai kebenaran agama. Ia boleh didengar, ia boleh dinikmati sebagai hiburan, sebagai bagian dari hasanah sastra dan cerita rakyat yang kaya. Bahkan boleh diambil hikmahnya, sebagaimana kita ambil hikmah dari perumpamaan dan dongeng manapun, tapi ia tidak boleh dijadikan sebagai akidah. Tidak boleh diyakini sebagai fakta yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menciptakan dan menyusun alam semesta ini.
Ulama membagi kisah-kisah semacam ini ke dalam dua kategori besar. Kategori pertama, kisah yang memiliki dasar dalil yang kuat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis yang sahih. Kategori kedua, kisah yang murni dongeng, cerita rakyat atau apa yang di dalam ilmu tafsir sering disebut Israiliyat, riwayat-riwayat yang menyusup dari tradisi-tradisi sebelum Islam yang tidak memiliki sandaran yang kuat. Falak dengan segala kemegahan ceritanya berada pada kategori kedua. Dan ini sesungguhnya adalah bagian dari keindahan cara berpikir dalam Islam. Kita tidak dilarang untuk menikmati cerita, kita tidak dilarang untuk mendongeng, untuk berimajinasi, untuk mewariskan kisah-kisah lama sebagai bagian dari budaya. Tapi kita diajarkan untuk selalu bisa membedakan mana yang cerita dan mana yang keyakinan. Mana yang dongeng untuk direnungi hikmahnya dan mana yang wajib kita imani sebagai kebenaran yang mutlak. Hikmah di balik kisah ini. Lalu, kalau begitu, apa gunanya kita membahas kisah seperti ini di hari ini? Karena di balik setiap dongeng, betapapun ia hanya rekaan imajinasi manusia, seringkali tersimpan sebuah cermin yang memantulkan nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh generasi terdahulu pada generasi setelahnya. Coba renungkan, gambarkan Falak, sesosok makhluk yang digambarkan begitu besar, begitu kuat, begitu menakutkan, hingga sanggup menelan seluruh alam semesta ini. Tapi bahkan makhluk sedahsyat itu pun dalam bayangan orang-orang dahulu tetap gentar di hadapan Allah. Bukankah ini sebuah pengingat yang sangat sederhana tapi begitu dalam maknanya, bahwa betapapun besar sesuatu di dunia ini yang membuat kita gentar, betapapun mengerikan sebuah masalah yang sedang kita hadapi, betapapun kuat sebuah kekuatan yang tampak di hadapan kita, kekuasaan, harta, jabatan, atau bahkan ketakutan kita sendiri yang terasa begitu besar dan menelan seluruh pikiran kita, semuanya itu sesungguhnya kecil, sangat kecil di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falak yang digambarkan sanggup melahap dunia saja tunduk dan gentar, maka kita manusia yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk menandingi kebesarannya sudah sepatutnya dan bahkan lebih layak untuk senantiasa menundukkan hati kita kepadanya. Ini bukan tentang mempercayai ada tidaknya seekor ular raksasa di dasar bumi. Ini tentang sebuah pesan yang jauh lebih besar dari sekedar wujud fisiknya. Sebuah pengingat bahwa selama masih ada waktu, selama masih ada napas ini, Allah izinkan berhembus, sudah sepatutnya kita gunakan untuk mempertebal keimanan, memperbanyak ibadah, dan senantiasa mengingat bahwa segala kuasa dan kebesaran hanya milik Allah semata. Jadi begitulah kisah tentang ular Falak, sebuah warisan cerita yang lahir dari imajinasi masyarakat Arab kuno, tumbuh dan berkembang melalui untayan dongeng 1001 malam, sempat bersinggungan dengan kisah mukjizat para nabi dalam ingatan masyarakat. Namun pada akhirnya tetaplah sebuah cerita rakyat, bukan bagian dari akidah, bukan sesuatu yang wajib kita yakini kebenarannya secara harfiah. Tapi seperti banyak kisah dan perumpamaan lain yang diwariskan turun-temurun, ia menyampaikan hikmah yang tetap relevan dengan hari ini, bahwa sebesar apapun ketakutan, sebesar apapun masalah, sebesar apapun kekuatan yang tampak mengelilingi hidup ini, semuanya tunduk dan akan selalu tunduk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi renungan bersama, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjadikan dongeng sebagai keyakinan baru, tapi untuk semakin menyadarkan kita betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Dia. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Menurut kalian, kisah mitologi apa lagi yang ingin kita bahas bersama di video selanjutnya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.